Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan.
besar setiamu Tuhan di hidupku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Shri Mayara Yara Yara Mayara Yara 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 Mayara Yara Mayara Ma Shri Yara 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 Mayara 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 Mo Shri Yara Yara Mayara Yara Mayara Yara Mayara Yara Mayara Ma Shri Shri la 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 Mayara Mayara Ma Shri la 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 la
Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat
ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap penyertaan-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami barang sedetik pun, Tuhan. Kau selalu menyertai kami, Tuhan, baik saat kami tidak merasakan Engkau atau saat kami merasakan Engkau, baik di dalam suka maupun di dalam duka, ya Bapa. Engkau ada, Tuhan, di samping kami, tidak pernah meninggalkan kami. Ajari kami, Tuhan, untuk semakin peka dengan kehadiran-Mu, dengan keberadaan-Mu. Dan ajari kami, Tuhan, untuk kami enggak melupakan Engkau, Tuhan. Ajari kami untuk kami boleh berbincang-bincang, untuk kami mengajak Engkau mengobrol, Tuhan, di dalam keseharian kami. Karena Engkau-lah pribadi yang paling dekat dengan kami. Enggak ada yang seperti Engkau, Tuhan. Bahkan pasangan terdekat pun tidak bisa seperti Engkau. Karena Engkau Allah Alfa yang dan Omega, enggak pernah tertidur. Engkau ada di samping kami 24 jam, Tuhan, kali 7 hari setiap minggunya, Tuhan. Kau tidak pernah berhenti, Tuhan, untuk berada di sisi kami, memberikan petunjuk dan pertolongan. Hanya apabila kami, Tuhan, membiasakan diri kami, melatih diri kami untuk sedemikian rupa, ya Bapa, kami aware dengan keberadaan-Mu, ya Bapa, dan kami melatih untuk kami dengar-dengaran dengan Engkau, dan kami berbicara, kami melibatkan Engkau, Tuhan, di dalam segala hal, ya Bapa. Mari Allah Roh Kudus bekerja atas kami, bekerja dengan leluasa, sertai kami di dalam segala hal yang kami lakukan dan berbuat. Saat-saat ke depan nanti, berbicaralah secara leluasa kepada setiap kami, anak-anak-Mu, melalui firman-Mu, melalui materi yang diberikan hari ini. Berbicaralah kepada kami, ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Kami serahkan diri kami hanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Ya, halo guys. Oke, hari ini kita akan membahas tentang investasi waktu atau time management. Ya, kita buka ayat dulu ya. Sebelumnya kita baca satu buah ayat, yaitu di Mazmur 90 ayat ke-12. Ya, Mazmur 90 ayat yang ke-12. Sudah semuanya? Kita baca bareng-bareng ya. Mazmur 90 ayat yang ke-12 berbunyi, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Amin. Nah, kapan hari kita kan sudah belajar banyak ya tentang doers vs thinkers, dimana kalau thinkers kita harus punya plan, belajar untuk merencanakan segala sesuatunya, belajar mana yang prioritas dan lain sebagainya. Begitu juga dengan money management, harus
bisa membedakan mana yang kebutuhan, mana yang keinginan, sehingga bisa memprioritaskan yang mana yang baik untuk diambil atau tindakan apa dan lain sebagainya untuk bisa saving uang kita. Nah, hari ini kita akan belajar tentang time management. Sama, dasarnya sama. Tetap kita harus membuat rencana, kita harus planning, ya kan? Terus kita harus bisa memilah mana yang urgent, mana yang nggak urgent, mana yang kita butuh, mana yang apa, dan lain sebagainya. Nah, kita akan belajar. Ada 4 aspek di dalam kehidupan kita. Yang pertama, yaitu Tuhan. Kemudian ada pelayanan, yaitu ada pekerjaan atau studi atau keluarga. Ya, aku kasih waktu ya 1 menit deh. Antara Tuhan, pelayanan, pekerjaan atau studi dan keluarga, kalau diurutkan prioritasnya itu seperti apa? Misal 1 Tuhan, 2 itu pekerjaan, atau 3 itu keluarga, 4 pelayanan, atau gimana? Kasih 1 menit ya setiap orang buat prioritasnya. Sudah? Kelamaan kayaknya 1 menit. Kan cuma ngurutin 4, ya kan? Oke. Prioritas yang benar, ya, atau ini yang diajarkan gereja kita. Prioritas yang benar adalah yang pertama pasti Tuhan. Yang kedua itu keluarga, ya, atau yang ketiga adalah pekerjaan atau studi kita. Yang keempat adalah pelayanan. Ya. Oke. Paling penting yang terutama tetap Tuhan. Harus jadi prioritas yang utama. Sedangkan yang lain, ya, atau yang keluarga, pekerjaan studi atau pelayanan itu dapat berubah-ubah urutannya sesuai dengan keadaan saat itu. Waktu yang sama dalam sehari, 24 jam. Nah, ada kan dari kita itu punya waktu yang lebih. Misal 25 jam, ada yang 26 atau 28 jam sehari, nggak ada. Tapi setiap kita mempunyai waktu 24 jam sehari. Ada yang merasa cukup, ada yang merasa nggak cukup. Oleh karena itu, kita perlu belajar time management ini supaya kita pandai dalam memilih dan memilah apa yang kita lakukan dan kapan kita perlu melakukannya. Ya. Kita bahas dari ayat ya. Dari ayat itu dibilang ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Ya. Nah, nggak salah kalau kita itu menggunakan skala prioritas, ya toh. Ada hal-hal yang kita itu tidak bisa lakukan bersamaan dan itu harus memilih, ya toh. Tidak bisa, kita ini terbatas, ya toh. Kita adalah makhluk yang diciptakan Tuhan itu terbatas dalam dimensi ruang dan waktu terbatas, bukan kayak Tuhan ya bisa dimanapun, kapanpun, dan banyak waktu dan lain sebagainya. Nah, otomatis kalau ada yang harus dikerjakan dan itu bersamaan, kita harus memilih mana yang harus kita kerjakan. Nah, kita harus pegang satu prinsip ini, di mana tidak ada hal yang lebih rohani dan kurang rohani saat kita itu hidup di dalam Kristus. Ya, semua hal yang kita lakukan, ya toh, itu bisa untuk memuliakan Tuhan. Dan Tuhan itu pengen kita melakukan kegiatan yang tepat pada waktu yang tepat. Ya. Sekali lagi kita ulang, Tuhan ingin bahwa kita melakukan kegiatan yang tepat pada waktu yang tepat. Kita kasih contoh ya. Contoh, saat besok ada ujian, ya, terus kemudian ada jadwal pelayanan, ya, bentrok di jam yang sama, di hari yang sama. Misalnya hari Minggu jam 10, contoh ya, ada ujian online mungkin. Nah, terkadang
kita memilih fokus pada pelayanan. Ada orang-orang yang fokusnya pada pelayanan karena merasa pelayanan itu lebih rohani dibanding ujian. Sedangkan bukan seperti itu. Pelayanan memang penting, ujian juga memang penting. Tetapi kita balik lagi, ya toh. Kita harus memilih mana yang paling tepat untuk kita lakukan. Ya toh. Antara ujian dan pelayanan dalam hal ini, jikalau kita harus merelakan, jikalau kita harus melepaskan salah satu daripada dua hal tersebut, ya, yang kita lepaskan adalah pelayanan. Ya. Kenapa? Karena ujian, ya kan? Ujian itu adalah tanggung jawab kita. Ujian itu tidak bisa ditunda. Benar ya di sini. Ujian itu tidak bisa ditunda, tidak bisa dimundurkan. Kita tidak bisa seenaknya mengatur ujian kapan, karena ujian itu mengikuti jadwal daripada sekolah ataupun kampus kita. Jadi tidak bisa seenaknya diundur. Otomatis kita utamakan ujian karena hal tersebut. Sedangkan pelayanan, walaupun penting, pelayanan itu bisa diundur atau ditunda. Kita bisa minta izin kepada pemimpin di departemen pelayanan kita untuk kita tidak pelayanan atau tuker dengan yang lain, ya toh. Itu bisa diatur. Dan lagi jadwal ujian itu kan sudah pasti, ya kan? Sudah dari lama. Nggak ada sih setahu Koko ada jadwal ujian yang mendadak. Mungkin ada tapi jarang. Kalaupun mendadak, prioritasnya tetap seperti tadi. Kita harus bertanggung jawab atas studi kita, ya, atas pekerjaan kita. Jadi nggak bisa kita memprioritaskan pelayanan di dalam kasus ini. Karena kalau kita prioritaskan pelayanan, terus ujian kita terbengkalai, nilai kita jadi jelek, kita malah jadi batu sandungan buat orang tua maupun buat saudara, mungkin baru baik buat teman-teman kita. Ya, kita merasa rohani buat pelayan, tapi sing lain malah ngerasa gak jelas ini karena pelayanan amburadul, studi dan lain sebagainya, nggak bertanggung jawab. Itu juga nggak boleh. Ya, itu dalam kasus ini, ya kan. Terus ada ayat, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Dalam bahasa aslinya, ya loh, salah satu unsur yang terdapat dalam arti kata bijaksana adalah skillful, yang dapat diartikan kita menjadi pribadi yang ahli dalam menyusun prioritas hidup kita. Nah, saat kita itu memprioritaskan Tuhan menjadi yang terutama di dalam kehidupan kita, kita itu akan dituntun oleh Roh Kudus sedemikian rupa untuk kita bisa mengerti, kita punya pengertian, kita dapat membedakan hal mana yang menjadi prioritas-prioritas di dalam kehidupan kita yang bisa ditunda dan yang harus dilakukan sekarang. Maka kunci daripada time management, dan kita ini berbicara di dalam Tuhan, nggak bisa kita berpikir seorang diri, karena apa yang kita pikirkan baik, apa yang kita pikirkan benar, itu belum tentu baik ataupun benar di mata Tuhan. Tapi Tuhanlah yang paling tahu apa yang paling baik dan paling benar di dalam kehidupan kita, ya. Jadi kuncinya adalah kita harus melibatkan Tuhan di dalam setiap perencanaan, di dalam setiap apa yang kita lakukan, sehingga kita dapat mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab kita tanpa melalaikan segala sesuatu yang Tuhan percayakan. Tuhan akan bantu kita saat kita bingung, saat kita nggak tahu mana yang harus diprioritaskan. Maka Tuhan akan tuntun kita untuk melakukan apa yang benar sesuai dengan kehendaknya. Maka bagian kita adalah melibatkan Tuhan. Bagaimana sih cara melibatkan Tuhan? Ya tentu saja berdoa. Doa adalah komunikasi, cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi doa bukan cuma intinya untuk memohon sesuatu dan lain sebagainya, tapi doa esensinya adalah supaya kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Dan berkomunikasi dengan Tuhan tidak harus kaku,
Kalau kita berbicara tentang doa, yaitu harus di kamar, harus kusuk, harus apa dan lain sebagainya, itu juga iya, kita perlu menyembah dan lain. Tetapi Tuhan juga bisa berbicara dengan kita dalam keseharian. Kalau kita tuh mau ngobrol di dalam hati, kita tanya, Tuhan, ini harus pilih yang mana ya, aku bingung ya, jadwal pelayanan gini, ada jadwal ujian gini, maka Tuhan akan menuntun kita mana prioritas yang baik, yang benar, sesuai dengan firman-Nya dalam nama Yesus, ya kan? Terus ada contoh lain di mana pelayanan itu lebih diprioritaskan. Kalau tadi itu yang diprioritaskan antara ujian dengan pelayanan. Ini ada contoh kasus di mana ada kasus di mana ketika pelayanan itu diprioritaskan. Contoh nih, tadi kan kita sudah belajar urutannya ya. Yang pertama Tuhan, 2 keluarga, 3 itu pekerjaan atau studi, 4 baru pelayanan. Nah, ada contoh kasus seperti ini. Misal nih, kalau kita dipercayakan untuk kita pelayanan PAW atau kita pelayanan firman saat KKR, ada KKR kampus misalnya, terus kita dipercaya PAW atau bawain firman. Nah, terus di jam yang sama tiba-tiba keluarga kita mengajak kita untuk makan siang dengan orang tua kita, atau diminta untuk nemeni kita jalan-jalan. Kebalik, menemani orang tua jalan-jalan ya maksudnya. Nah, terus kita harus membuat keputusan nih, mana yang harus diambil antara 2 hal tersebut. Nah, kalau di sini sekalipun tadi urutan keluarga itu di urutan kedua dan pelayanan itu kesannya di urutan terakhir di dalam prioritas, tapi di dalam konteks ini, di dalam kasus ini, yang bijak adalah kita tidak mengabaikan tanggung jawab pelayanan kita begitu saja, sekalipun kita diajak oleh keluarga kita. Karena apa? Kan kalau mengatakan kita diajak pergi makan atau kita diajak jalan-jalan, itu adalah suatu hal yang bisa ditunda dan tidak harus di hari yang sama ataupun jam yang sama. Benar ya, ini kembali kita juga lihat kasusnya sih. Contoh nih, ada yang misalnya keluarga jauh mungkin datang ke rumah dan harus balik. Kadang kan ada yang seperti itu ya, harus balik dan lain sebagainya, terus kita jadi bingung. Itu boleh sih didiskusikan dulu dengan pemimpin ya, atau ada yang gantiin enggak, atau ada yang bisa take over enggak ya, atau KKR dan lain sebagainya. Atau lagi kita berbicara tentang KKR ya kan, nggak mungkin kayak ujian tadi bisa dipindah-pindah seenak kita sendiri, terutama kalau ngabarinya itu mendesak ya. Kalau Koko prioritasnya adalah pertama, yang sudah janjian duluan itu siapa gitu. Kalau yang sudah janjian duluan itu adalah pelayanan, dalam arti sudah diplot lama ya. Kalau pelayanan 1 bulan sebelumnya sudah dikasih tahu akan pelayanan, sedangkan dari keluarga baru mendadak itu ngasih tahu di hari H mungkin, atau hari H-1 atau hari H-2. Otomatis Koko kan mikir, kalau nyari pengganti Koko kan susah ya, belum tentu dapat dan lain sebagainya, dan terlalu mendadak. Apalagi kalau firman yang harus dibawakan, masa penggantinya hanya dikasih waktu 2 hari untuk membagikan firman gitu, sedangkan firman itu penting. Untuk yang praise and worship, mungkin praise and worship lebih mudah, tapi sebenarnya tidak semudah itu, karena kita harus prepare, bukan hanya secara nyanyi ya, tapi secara hati, doa dan lain sebagainya. Yang benar itu seperti itu. Jadi otomatis susah kalau mendadak, dan Koko pasti mikir apakah itu bisa ditunda ya, atau apakah itu harus seperti harus pergi, harus apa dan lain sebagainya. Kalau tidak mendesak banget dan kita berbicara tentang cuma makan dan jalan-jalan, maka Koko akan nego, mungkin jangan di jam itu,
atau mungkin di hari yang sama tapi diundur malamnya, kalau misalnya KKR-nya siang, atau dibalik, kalau KKR-nya malam ya makanya siang atau perginya siang, kayak gitu. Jadi dalam kasus ini pelayanan itu lebih diutamakan dari keluarga, ya toh. Bukan berarti nggak sayang sama keluarga, bukan, tapi ini kita juga ada yang namanya tanggung jawab di dalam pelayanan. Nah, contoh lainnya, kasusnya kalau keluarga itu menjadi prioritas yang utama dibalik ya, kalau ternyata pada saat jadwal pelayanan, ya kan, terus orang tua kita sakit, Hamin satunya sakit misalnya, terus kita harus antar ke rumah sakit, iya toh, untuk periksa dokter. Jangan sampai begitu kita wah ada pelayanan, ya toh. Terus begitu kita nggak antar papa mama kita atau keluarga kita yang lain, adik kita ke rumah sakit. Nah itu jangan, ya toh. Kalau bisa ya diantar dulu ke rumah sakit, kemudian berangkat untuk kegiatan pelayanan. Tapi kalau misalnya tidak bisa, ya toh, ini kan urgent, sesuatu yang tidak bisa ditunda, benar ya. Kalau makan-makan tadi kan bisa ditunda, pergi-pergi bisa ditunda, tapi kalau sakit ya bahaya gitu kan, ditunda nanti daripada ada apa-apa nanti disalahkan gitu, malah jadi batu sandungan lagi, bilangnya karena pelayanan ndak belani keluarga lain sebagainya, itu bahaya ya toh. Nah jadi kalau memang urgent, kita bisa minta tolong pada rekan pelayanan yang lain atau pemimpin kita untuk menggantikan kita. Karena apa? Melayani orang tua kita atau melayani keluarga kita itu juga pelayanan di mata Tuhan. Tuhan suruh menghormati orang tua kita, mengasihi, menyayangi keluarga kita, itu juga pelayanan, benar ya di sini ya. Jadi dua hal itu, contoh kasusnya beda ya. Jadi harus dipilah-pilah. Ndak mari gitu, oh keluarga yang terutama ya toh, wah waktu CG diajak keluarga pergi, ya wis keluarga dibelani nggak CG. Oh, minggu depan lagi ya tau, minggu ini diajak makan, minggu depan diajak pergi, minggu depan apa dan lain sebagainya. Ya lama-lama nggak GG ya kan, lama-lama nggak CG, lama-lama nggak gereja mungkin dan lain sebagainya. Kita harus berhikmat, kita harus bijaksana, mana yang bisa ditunda, mana yang bisa dilakukan nanti dan lain sebagainya, itu bisa diatur sedemikian rupa. Ada juga contoh kasus di mana studi atau pekerjaan itu yang diutamakan. Contoh ya toh, ketika kita itu lagi ujian atau kita sedang merintis bisnis, ya toh, kita bisa mengurangi porsi dari pelayanan kita. Namun bukan berarti kita sama sekali nggak melayani, wis off. Wah tiap kali waktu ujian langsung wah gak cegi-cegian, wis gak cegi-cegian. Atau tiap kali mau lagi ngerintis bisnis saya, wis gak sempat, aku gak punya waktu untuk check-in, aku gak punya waktu untuk melayani gitu. Nah apa mungkin sih seorang yang padat dalam studi dan pekerjaan bisa tetap maksimal melayani? Itu harus mengorbankan CG ataupun pelayanan. Nah kita diajari di gereja punya prinsip mengurangi tidak berarti mengorbankan salah satunya, dalam arti meniadakan, nggak mengorbankan tugas kita maupun nggak mengorbankan pekerjaan kita, ataupun mengorbankan CG atau pelayanan. Nah semuanya itu harus diprioritaskan dengan baik. Contoh nih, kalau ujian ya toh, kalau kita sudah tahu mau ujian terus kita tetap mau ikut CG, ya ayo kita belajar dong, membuat rencana untuk kita planning, misalnya belajarnya nyicil ya toh. Contoh CG biasanya di hari Minggu ya kan? Sedangkan Minggu Seninnya itu kita akan ujian, dan ujiannya ada 2 mata kuliah atau bahkan ada yang 3 mata kuliah. Apa yang kita lakukan ya, di minggu sebelumnya kan ujian itu selang-seling ya, memang ada yang padat, tapi kadang ada yang misalnya Senin ujian, Selasa nggak ujian gitu, Rebu ujian. Nah kita ambil hari dimana yang besoknya nggak ujian, kita belajar untuk mata kuliah yang untuk Senin depan ini, dimana supaya apa? Supaya kita itu bisa tetap CG. Atau kalau nggak nutut ya berarti dari Minggu
sebelumnya ujian itu kita sudah menyiapkan diri, kita sudah belajar untuk 3 mata kuliah yang ada di hari Senin, sehingga ketika hari Minggu kita bisa ikut CG, terus kemudian kita tinggal baca ulang atau belajar ulang itu lebih cepat daripada kita nak belajar sama sekali. Ini kan jadi sistem kebut semalam, dan itu tidak baik, ya kan, kayak gitu. CG loh cuma 2 jam, masa 2 jam aja kita tidak bisa menyisihkan waktu, kan tidak minta CG itu nggak seharian ya. CG itu tidak dari Minggu jam 6 atau jam 7 pagi sampai malam gitu, sampai jam 9 malam, kan tidak begitu juga. Ini bukan seminar, ya kan. Jadi kalau ada alasan sampai wah nggak ikut CG aku gini, kemungkinan ayo di cross check lagi apakah kalian sudah memanage waktu dengan baik, memanage waktu dengan benar. Ya, kembali lagi, apakah CG jadi prioritas di dalam kehidupan kalian, itu kembali lagi, ya kan. Nah, kayak gitu. Nah, dari sini kita mengerti ya, arti daripada menghitung hari-hari sedemikian agar kami beroleh hati yang bijaksana, yaitu supaya kita belajar mengisi hari-hari kita dengan melakukan apa yang benar di saat yang tepat, tanpa meninggalkan satupun tanggung jawab dan tugas kita di hadapan Tuhan dan manusia. Jadi balance, ya kan, tidak ada yang dikorbankan salah satu, tetapi kita berusaha untuk balance di mata Tuhan, di mata manusia. Nah, ada sedikit tips-tips di sini. Ada beberapa hal ketika kita belajar untuk mengatur waktu. Ada beberapa jebakan yang sering terjadi di dalam kehidupan kita. Jebakan yang seperti apa? Yang pertama adalah batas akhir, adalah deadline. Ketika kita ngerjain tugas dan tanggung jawab, saat mendekati deadline, wah, kita bingung ya, wah deadline ini ya toh. Nah, ini sama kayak yang Koko bilang tadi, ya toh. Kalau ada deadline, namanya ada deadline ya, sudah pasti deadline itu jauh-jauh hari, ya kan. Balik kepada doers dan thinkers tadi. Thinkers, ya toh, kalau kalian ngikuti yang CG 2 minggu lalu kalau nggak salah, thinkers itu akan merencanakan sedemikian rupa apa yang harus dikerjakan supaya pekerjaan itu bisa selesai sebelum deadline atau maksimal waktu deadline itu sudah selesai. Sedangkan doers kan nggak pernah rencana, harus ngalir aja dan lain sebagainya. Malah ketika deadline itu menjadi sesuatu yang urgent, padahal harusnya nggak urgent kalau itu dicicil, kalau itu dikerjakan jauh-jauh hari, ya kan. Contoh, ada tugas buat makalah, ya kan, buat makalah dikumpulkan 2 minggu lagi, ya. Harusnya yang benar kan dicicil, dikerjain. Tapi kalau nggak dicicil, tiba-tiba wah deadline-nya Minggu, ya, Jumat baru bingung, wah ya apa ini makalahnya dan lain sebagainya, sampai kelimpungan dan lain sebagainya. Nah, kalau kita sudah punya deadline, kita harus belajar, ya, mengatur waktu sedemikian rupa supaya kita bisa memberikan hasil yang maksimal. Jadi kita nggak berada dalam situasi yang urgent, nggak nutut, ya toh, nggak sempat, ya situasinya kayak dikejar-kejar terus gitu. Nah, sedangkan kita itu nggak bijaksana ternyata. Sudah tahu ada deadline, tapi jauh-jauh hari kita nggak kerjain. Kita sok sibuk nih, bilang, oh aku sibuk, gini. Tapi di sela-sela hari, selama 2 minggu itu, walaupun sibuk, masih bisa nonton Netflix, ya, masih bisa nonton drakor, masih bisa baca manga, nonton anime, atau bahkan main game. Itu namanya tidak sibuk, ya. Orang yang sibuk, benar-benar sibuk, harusnya prioritasnya itu hanya mengerjakan apa yang penting, ya. Nonton Netflix, game, baca komik atau nonton anime dan lain sebagainya, atau pergi jalan-jalan, itu kan bukan prioritas saat kita bilang diri kita sibuk. Kalau kita sibuk, ya kita kerjakan yang penting. Tapi kalau kita bisa kayak gitu, berarti kita nggak sibuk sebenarnya, kita hanya sok sibuk. Nah, beda tipis ya. Orang yang benar-benar sibuk adalah orang-orang yang hanya mengerjakan hal yang penting.
Dan kesannya ada orang yang sok sibuk, wah sibuk, bukan sibuk karena benar-benar sibuk, tapi sibuknya karena tidak bisa menata jam-jam yang Tuhan percayakan setiap harinya. Jadi akhirnya kelihatannya sibuk gitu ya. Jangan sampai kayak gitu. Terus yang kedua, ada jebakan yang seringkali dilakukan banyak orang, yaitu terlalu menjadi yes man. Dalam arti sungkan kalau kita itu nolak permintaan dari orang lain. Dari kita itu adalah orang yang cenderung oh ini ya, ditanya ini ya, sedangkan kita itu punya waktu yang terbatas. Kita nggak bisa memaksakan diri di suatu tempat ya, atau dampak yang signifikan gitu. Ada kalanya kita perlu menolak agar kita tetap fokus pada tanggung jawab yang bagi kita kerjakan. Contoh nih, balik lagi masa-masa ujian. Kita tahu kalau wah minggu depan itu masa-masa ujian, terus ditanyai, bisa ya minta tolong pelayanan hari Minggu ya, kita iyain. Bisa ya pelayanan CG, kita iyain. Terus ada temen mungkin minggu depannya, kan biasanya ujian itu kan 2 minggu, di minggu ini sudah pelayanan, di minggu ini pelayanan CG, oh minggu depannya lagi ada temen yang minta tukar jadwal ya. Terus kita sungkan untuk nolak, iyain lagi. Jadi kan numpuk, semuanya itu numpuk. Terus diajak pergi sama teman ya toh, di masa ujian dan lain sebagainya, kita iyain juga lah. Waktu untuk belajar kan tambah sedikit ya toh. Terus kita stres akhirnya, oh sibuk banget aku ini gini. Bukan sibuk, tapi kita salah mengaturnya. Boleh lah kalau ada pelayanan kita merasa masih sanggup, kita satu pelayanan kita ambil, oke. Kalau masih sanggup 2 pelayan, oke. Tapi kalian yang harus tahu diri kalian sendiri. Jadi untuk kita bisa memprioritaskan di time management ini, kita juga harus tahu kapasitas kita itu seperti apa. Kalau kita nggak bisa dan benar-benar nggak bisa, jelaskan, sorry aku nggak bisa ngambil pelayanan karena minggu depan di hari itu, besok itu ujian 3, aku nyicil tapi bahannya banyak pol ya loh. Dan hafalan, aku lemah di hafalan gini, kemungkinan nggak bisa lain waktu kayak gitu. Belajar untuk manage gitu. Kalau bisa ditunda ya ditunda yang lain, atau cari yang lain dan lain sebagainya. Jangan sampai kita kejebak, atau ada yang kejebak kayak gini, tapi enggak ada ya orang gini nih pelayanan gini dan lain sebagainya. Guys, prioritas utama kalau ujian itu tetap ujian ya. Kalau memang kalian belani pelayanan, please kalian atur gimana caranya supaya itu enggak amburadul ya, supaya kita pelayanan malah ujian kita jadi jelek, kita enggak belajar, enggak kayak gitu caranya. Oke? Jadi kayak mau pelayanan, kalian mau pakai efektif nih, misal ya pelayanan gitu, ya wis lah pelayanan 2 jam aja nggak apa-apa. Terus kita pelayanan, nah ingat habis pelayanan ya pulang. Jangan misal kayak kita pelayanan di BTC ya kan itu di mall gitu. Terus pulang itu kita nggak langsung pulang itu, atau nunggu jemputan itu ya bawa buku. Kalau nunggu jemputan kita tahu jangan sampai ada waktu yang terbuang, bawa buku atau simpan PDF di dalam HP supaya kita tetap bisa belajar ketika kita nunggu jemputan. Terus jangan mari gitu juga sungkan habis pelayanan, wah terus mari gitu diajak makan nih, ayo share semua makan, waduh terus bingung bimbang, terus sungkan, ya wis lah tak melok makan sih gini bablas waktunya. Jangan, ayo jadi pribadi yang bisa mengendalikan diri kalian dan berkata tidak, dan menunda untuk hal yang itu tidak penting. Makan asyir kan ya tidak penting, itu bukan makan terakhir kan, bukan perjamuan terakhir kayak dengan Tuhan Yesus terakhir kali, bukan kayak gitu kan, bisa ditunda kan, ya sudah. Kalau yang lain makan langsung kalian izin, oh sorry aku tidak bisa ikut makan, aku ada ujian gitu, tak pulang dan lain sebagainya, kayak gitu ya. Jangan sampai sungkan nolak, sungkan apa dan lain sebagainya, jangan sampai seperti itu. Nah, terus yang ketiga itu adalah kebiasaan menunda.
Terus nanti aja ya toh. Kita nunda itu mikir kalau wah masih ada waktu yang lain ya toh. Padahal waktu itu nggak bisa diulang, kesempatan itu kadang nggak bisa diulang. Kita harus berusaha untuk memberikan yang terbaik. Kalau kata Eko Philip itu adalah kayak gini, lakukan yang terbaik setiap hari dan berbuatlah seolah-olah nggak ada hari esok, seolah-olah besok itu kita sudah tiba-tiba diambil nafas kehidupannya dan kita jadi kita itu nggak menunda, kita melakukan apa yang bisa kita lakukan itu sekarang gitu. Karena kebiasaan menunda ini juga membuat kita sama kayak deadline, karena ditunda-tunda semuanya numpuk, semuanya bisa jadi urgent gitu. Harusnya kita bisa ngerjain tugas itu, tugas A misalnya harus dikerjain, sudah dikasih deadline 2 minggu, tugas B deadline-nya seminggu gitu, tugas C cuma beberapa hari lah, karena nggak pernah dikerjakan dari tugas A, B, terus C itu harus dikerjakan, ngejar deadline, sedangkan deadline-nya di hari yang sama ataupun di hari yang berdekatan. Wah, jadi kelimpungan kan, semuanya di urgent. Wah, harus dikerjakan, waduh tugas A, tugas B, waduh belum mari rek gini dan lain sebagainya. Karena apa? Karena kita nggak bijak, karena kita suka menunda-nunda. Kita pikir nanti aja dan lain sebagainya. Nah, itu jangan sampai gitu ya. Jadi ayo kita belajar sama-sama untuk kita belajar prioritas ya. Waktu nggak ada yang sempurna, tapi kita belajar ya. Mulai hari ini kita belajar lebih detail lagi. Kita baca ayat di Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23 itu berkata seperti ini: apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, lakukan apa yang kita lakukan, baik itu untuk keluarga, untuk studi, pekerjaan atau pelayanan, kita lakukan segala sesuatunya seperti kita tuh untuk Tuhan. Sama rohaninya seperti kita pelayanan di gereja, sama rohaninya seperti kita pelayanan di JG atau pelayanan yang lain. Mari kita belajar untuk merencanakan aktivitas kita setiap hari dan maksimalkan waktu yang kita punyai. Contoh, seorang ayah nggak bermalas-malasan dalam bekerja sehingga akhir pekan ia nggak harus lembur, jadi bisa tetap beribadah dengan keluarganya, bisa quality time dengan keluarganya. Sama kita mahasiswa ya toh, dalam keseharian kita jangan kita itu malas-malasan atau menunda sampai pada akhirnya di akhir pekan kita nggak bisa ikut CG, atau di akhir pekan kita nggak bisa ibadah, atau ada tugas yang lain atau pelayanan dan lain sebagainya, itu jadi terbengkalai. Karena apa? Karena di kesehariannya kita tidak memprioritaskan apa yang penting dulu, diselesaikan dulu pekerjaan nih, PR, ujiannya dan lain sebagainya, tapi kita mementingkan yang mengenakkan daging kita, keinginan kita. Kita harus belajar prioritas yang satu tidak semestinya meniadakan prioritas yang lain. Jangan sampai studi, ujian, skripsi, deadline pekerjaan yang kita miliki tidak semestinya kita jadi mengorbankan waktu untuk itu, sedangkan kita harus punya waktu juga untuk keluarga, atau pelayanan, atau prioritas yang lainnya. Jadi kita belajar sedemikian rupa untuk mengatur waktu kita supaya itu tidak jadi urgent, jadi crash. Kita harus mengorbankan. Nanti ya, mengorbankan itu tidak menunda. Menunda kan tidak dikorbankan, cuma diundur. Tapi ini mengorbankan adalah karena kita tidak bijak, akhirnya kita nggak bisa melakukan itu, semuanya terbengkalai. Sama kayak tadi, kalau ayah yang bermalas-malasan terus akhir pekan dia harus lembur, nggak punya quality time dengan keluarga, itu kan bukan salah pekerjaannya, tapi salah karena ayahnya bermalas-malasan, bukan karena sibuk yang benar-benar sibuk, tapi sibuk karena kesalahannya sendiri. Seperti itu ya. Kita doa ya. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Ajari setiap kami ya Tuhan, untuk kami bijak di dalam segala sesuatunya ya Bapa. Ajari kami ini ya Bapa untuk mengatur jam-jam yang Kau berikan kepada setiap kami, karena setiap orang punya waktu yang sama 24 jam dalam sehari. Ajari kami bijak Tuhan untuk mengatur segala sesuatunya dan memprioritaskan mana yang benar yang harus dilakukan ya Bapa. Ajari kami tidak terlalu ekstrim ke kiri, ekstrim ke kanan, dalam arti tidak terlalu ekstrim kayak melani pelayanan gereja dan lain sebagainya, lalu
apa ini sampai lupa bahasanya, lalu melalaikan keluarga, melalaikan studi, pekerjaan dan lain sebagainya. Atau kita tidak ekstrim sebaliknya, kita melani keluarga, kita melani ujian, pekerjaan, dan kita melalaikan CG, melalaikan pelayanan dan lain sebagainya. Ajari kami itu balance tadi Tuhan di tengah, jadi antara gereja dan juga antara segala aspek kehidupan di dalam kehidupan kami itu bisa seimbang. Mari Tuhan ajari kami untuk melibatkan Engkau di dalam keseharian kami, di dalam pergumulan kami, supaya kami ini tidak melangkah seorang diri, supaya kami tidak bertindak apa yang menurut kami benar, apa yang menurut kami tepat untuk dilakukan. Sedangkan Allah Roh Kudus, Engkau yang paling tahu apa yang benar, apa yang paling tepat untuk dilakukan. Maka tegurlah kami kalau kami nggak ngerti apa-apa, tuntun kami kalau kami nggak mengerti, ketika kami harus mengatur waktu sedemikian rupa ya Bapa, untuk melakukan apa yang penting, apa yang harus dikerjakan, dan tidak menunda, karena buntutnya jadi panjang. Di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, kami serahkan doa-doa kami hanya ke dalam tangan-Mu. Kami mengasihi-Mu ya Allah, kami mengucap syukur atas kesetiaan-Mu di dalam kehidupan kami. Berkati setiap kami beserta dengan keluarga kami, lindungi setiap aspek kehidupan kami, jaga kesehatan kami, jaga perekonomian keluarga kami di tengah-tengah pandemi seperti ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Thank you semuanya, see you ya CG minggu depan. Mari kita belajar untuk jadi pelaku firman. Mulai kita praktekkan time management atau belajar untuk investasi waktu dengan benar mulai daripada hari ini. Kalian buat prioritas, kalian catat apa yang jadi kelemahan kalian, misalnya suka menunda, atau kalian suka sungkan ngelakuin atau kalian salah prioritas ya misalnya jamnya CG tapi keluarga selalu diiyai untuk keluarga sampai nggak bisa CG dan lain sebagainya, atau kebalikannya kita CG sampai kita juga menelantarkan keluarga dan lain sebagainya, itu juga nggak baik ya. Kita sama-sama belajar. Okay? See you guys. God bless you.